Dalam video ini akan dibahas bab baru, yaitu tentang gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana dipelajari di kelas 10 semester genap. Beberapa buku menggunakan istilah lain, yaitu getaran harmonik. Kalau di level perguruan tinggi, ada juga yang disebut dengan osilasi. Sebenarnya itu adalah hal yang sama. Dalam video ini kita akan menggunakan istilah gerak harmonik sederhana. Mari kita bahas, kita mulai dari pengertian umumnya. Definisi. Gerak harmonik sederhana didefinisikan sebagai gerak bolak-balik secara terus-menerus melalui titik keseimbangan. Ada kata kunci yang bisa kita pegang di sini, bahwa geraknya bolak-balik, kemudian melalui titik keseimbangan. Apa contoh gerak bolak-balik atau gerak harmonik sederhana yang ada di kehidupan sehari-hari? Kalau kamu pernah lihat ayunan di taman kanak-kanak, itu adalah salah satu contoh gerak harmonik sederhana. Dalam fisika nanti pemodelan gerak harmonik sederhana digambarkan dalam dua kasus. Yang pertama adalah ayunan sederhana atau bahasa lainnya ayunan matematis atau juga pendulum. Yang kedua adalah sistem pegas. Kedua contoh ini sama-sama gerak harmonik sederhana. Ayunan bergerak ke kanan dan ke kiri, sementara pegas bergerak naik dan turun. Apakah pegasnya harus selalu dalam wadah vertikal? Tidak harus. Bisa juga ditampilkan dalam posisi horizontal. Kebetulan dalam video ini saya membahas untuk kasus geraknya vertikal, tapi sama saja nanti. Baik horizontal maupun vertikal sama saja. Nah, berikutnya. Kalau seandainya ayunan ini saya stop menjadi beberapa titik, maka kita dapat potret seperti ini. Pegas juga sama. Saya stop untuk beberapa posisi atau beberapa waktu, maka kita dapat potret sebagai berikut. Di sini ada titik A, titik B, dan titik C. Pada pegas juga sama nih, ada titik A, ketika bendanya di atas, ada titik B dan titik C. Kemudian di sini ada Y. Y ini adalah simpangan. Satuannya meter. Kemudian kalau yang pegas di sini juga ada Y. Artinya pegasnya ditarik ke bawah, maka dia menyimpang sejauh Y. Kemudian di ayunan ada theta. Theta ini adalah sudut simpang. Kemudian ada titik B. B ini yang disebut sebagai titik keseimbangan. Kalau pada pegas berada di tengah-tengah ini ya, ini disebut sebagai titik keseimbangan. Titik keseimbangan adalah posisi ketika benda ini belum digerakkan. Ketika benda ini belum disimpangkan atau belum digerakkan, maka benda ini diam pada posisi B. Yang pegas juga sama, dia akan diam pada posisi B sebelum dia ditarik ke bawah. Inilah yang disebut dengan titik keseimbangan. Ada pengertian untuk satu getaran. Kalau kita bicara ayunan, satu getaran itu artinya pergerakan dari titik A menuju titik B, menuju titik C, ke B, kemudian kembali lagi ke A. Itu adalah satu getaran. Pada pegas juga sama. Berarti dari titik A ke titik B, ke titik C, B, kemudian kembali lagi ke A. Itu satu getaran. Apakah harus selalu mulai dari A? Bebas. Tergantung pemilihan acuan. Kalau kamu memilih acuannya di C, berarti nanti pergerakannya dari C ke B, ke A, ke B lagi, kembali ke C. Itu satu getaran. Kalau kamu memilih acuannya dari B, maka dari B, misalkan ke A, ke B, ke C, ke B lagi. Itu satu getaran. Berikut, ada yang disebut dengan amplitudo atau simpangan maksimal atau simpangan paling jauh. Simpangan paling jauh itu berarti berada pada titik A. Artinya, benda ini tidak mungkin lagi bergerak ke kanan, karena maksimalnya hanya di A. Bisa di A, bisa di C. Kiri dan kanan itu sama. Ini simetris ya. Kalau kita bicara pegas ya berarti mentok nanti pegasnya hanya sampai di A dan sampai C. Tidak mungkin lebih daripada itu. Itu yang disebut dengan simpangan maksimal atau amplitudo. Kemudian ada istilah periode. Periode adalah waktu untuk menempuh satu getaran. Secara matematis dituliskan sebagai T sama dengan T kecil per N.
T kecil ini adalah selang waktu, N ini adalah jumlah getaran. Waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran. Itu disebut dengan periode. Satuan dari periode adalah sekon. Yang kedua, ada istilah frekuensi. Frekuensi mau menyatakan banyaknya getaran dalam satu sekon. Secara matematika, dirumuskan sebagai F sama dengan N per T. Periode dan frekuensi, rumusnya ini berkebalikan. Berarti kita bisa mencari hubungan antara periode dan frekuensi, yaitu T sama dengan 1 per F. Atau bisa juga F sama dengan 1 per T. Sama ya. Lanjut. Mengapa benda itu bisa bergerak bolak-balik? Alasannya karena ada gaya pemulih. Gaya pemulih inilah yang menyebabkan benda itu bergerak bolak-balik. Arah gaya pemulih selalu menuju ke titik keseimbangan. Ilustrasinya sebagai berikut. Ini kita bicara yang ayunan dulu. Ketika benda saya simpangkan membentuk sudut theta, maka benda ini akan menyimpang, gitu ya. Benda ini kan punya massa. Hukum Newton mengatakan setiap benda yang punya massa maka dia punya gaya berat, yaitu M kali G. Kemudian di sini ada tali. M kali G ini kita uraikan menjadi ke kanan bawah yang sejajar dengan tali dan ke kiri bawah yang tegak lurus dengan tali. Kalau di sini theta, maka theta akan sama dengan di sini. Ini disebut sebagai sudut sehadap. Sekarang kamu lihat, tetanya di sini. Berarti anak panah yang ke kanan bawah ini adalah mg cos theta karena menempel pada sudut. Sementara yang tegak lurus ini adalah mg sin theta. Kalau di sini sudah cos, maka di sini pasti sin. Menentukan cos dan sin ini dipelajari di kelas 10 semester ganjil kalau kita bicara tentang penguraian vektor. Seharusnya kamu sudah mahir tentang ini. Yang disebut dengan gaya pemulih itu adalah yang ini. Gaya pemulih itu adalah mg sin theta. Ini yang disebut dengan gaya pemulih. Ketika bendanya berada di sebelah kanan, gaya pemulihnya selalu berada ke kiri, menuju ke posisi setimbang yang lurus ini. Ketika bendanya nanti berada di sebelah kiri, maka nanti gaya pemulihnya selalu ke kanan, menuju ke garis seimbang. Gaya pemulih itu dirumuskan sebagai Fp sama dengan min mg sin theta. Diambilkan dari sini tadi ya. Tanda minus menunjukkan bahwa arah gaya pemulih selalu melawan arah simpangan. Maksudnya begini. Coba kita lihat gambar yang sebelah kanan. Ketika bendanya menyimpang ke kanan, ini ya, ini bergeraknya ke kanan, gaya pemulih mg sin theta-nya selalu mengarah ke kiri. Berlawanan. Ketika bendanya berayun ke kiri, mg sin theta-nya selalu ke kanan. Itulah mengapa di sini diberi tanda negatif. Hanya untuk menunjukkan bahwa arahnya berlawanan dengan simpangan. Ini keterangan. Fp gaya pemulih satuannya Newton, M massa beban satuannya kilogram, G percepatan gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat, dan theta adalah sudut simpang satuannya derajat. Sekarang kita bicara untuk pegas. Konsepnya sama. Pada saat pegas ini belum kita tarik, maka pegas ini berada pada posisi setimbang. Kemudian kita tarik ke bawah, maka nanti terjadi simpangan sebesar Y. Karena kita tarik ke bawah, akan ada sesuatu yang seolah-olah menarik dia ke atas. Inilah yang disebut dengan gaya pemulih pada pegas. Gaya pemulih pada pegas itu dirumuskan sebagai Fp sama dengan min Kx. Rumus ini datangnya dari hukum Hooke. Kalau kita bicara pegas selalu ada yang namanya hukum Hooke. Sama seperti tadi, tanda minus menunjukkan bahwa arah gaya pemulih selalu melawan arah simpangan. Kita lihat simulasi yang di sebelah kanan. Ketika bendanya berayun ke bawah, gaya pemulihnya ke atas. Ketika bendanya berayun ke atas, gaya pemulihnya ke bawah. Sama ya dengan yang ayunan tadi. Ini keterangan. Fp sama dengan gaya pemulih satuannya Newton. K itu adalah konstanta pegas satuannya Newton per meter. Dan Y adalah simpangan. Setiap pegas punya nilai konstantanya sendiri-sendiri.
Contoh, benda bermasa 200 gram, berarti ini adalah M. Jangan lupa, satuan gram kita rubah menjadi kilogram, berarti ini 0,2 kilogram. Digantungkan pada tali membentuk sudut 30 derajat, maka ini adalah theta terhadap titik keseimbangannya. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, ini adalah G, tentukan gaya pemulih yang bekerja pada benda. Supaya terbiasa dan selalu ingat, sebisa mungkin kalau kamu menjumpai soal digambarkan kejadiannya. Maka ini nanti saya gambarkan begini. Ini bicara ayunan ya. Ini posisi timbangnya. Kemudian di sini disimpangkan dengan sudut 30 derajat. Benda ini kan punya massa, maka dia punya gaya berat ke bawah. Ini adalah M kali G. M kali G diuraikan ke kanan bawah dan ke kiri bawah. Di sini sudutnya 30 derajat. Yang ke kanan bawah ini berarti MG cos 30 derajat. Yang ke kiri bawah MG sin 30 derajat. Nah, ini yang disebut dengan gaya pemulih tadi ya. Ini FP. Ya sudah, tinggal kita hitung. FP sama dengan tanda minusnya dimasukkan untuk menunjukkan arah. MG sin 30 derajat. Masukkan angkanya. Minus masanya 0,2, G-nya 10, sin 30 adalah setengah. Maka min 0,2 dikali 10, 2 dikali setengah, 1. Maka jawabannya 1 Newton. Paham ya? Contoh yang kedua. Benda digantungkan pada tali dan memiliki tegangan tali. Tegangan tali biasanya dilambangkan dengan T dari kata tension. Apabila disimpangkan sejauh 30 derajat, ini theta, terhadap titik setimbang atau keseimbangan, tentukan besar gaya pemulih yang bekerja pada benda tersebut. Ini adalah FP. Kita gambarkan dulu. Ini titik setimbang. Kemudian ini bendanya disimpangkan, sudutnya 30 derajat. Maka ini nanti akan ada gaya berat ke bawah, kita sebut sebagai MG. Ini ada yang tegak lurus ke sana, MG sin 30 derajat. Ini ada yang ke sana, MG cos 30 derajat. Ini kan tali nih. Tegangan talinya itu menuju ke kiri atas. Ini biasa disingkat sebagai T. Nah, tujuan kita adalah mencari gaya pemulih. Ini gaya pemulihnya ya, FP. Sekarang kita lihat. Benda ini kan tidak bergerak di sepanjang tali. Artinya benda ini tidak menuju ke kiri atas, juga tidak menuju ke kanan bawah. Bendanya diam di sepanjang tali. Artinya, resultan gaya antara tegangan tali dengan MG cos 30 derajat nilainya sama atau sama dengan 0. Maka, nanti kita bisa rumuskan menurut hukum pertama Newton. T sama dengan MG cos 30 derajat. Ya. Maka masukkan angkanya. T-nya 1,2, MG-nya kita tidak tahu, tuliskan aja MG. Cos 30 itu setengah akar 3. Tujuan kita adalah mencari MG-nya dulu. Maka MG di sini akan sama dengan 1,2 dibagi akar 3 per 2. Atau MG sama dengan 1,2 dikali 2 per akar 3. MG sama dengan 2,4 per akar 3. Oke, simpan. Sekarang kita cari gaya pemulih. Gaya pemulih tadi minus MG sin 30 derajat. Masukkan angkanya. MG tadi sudah kita cari ini. Masukkan ke sini. Maka minus 2,4 per akar 3 dikali sin 30 setengah. 2,4 dikali setengah. Jawabannya min 1,2 per akar 3 Newton. Paham ya? Berikutnya, contoh soal yang ketiga. Suatu pegas yang panjangnya 25 cm, kita jadikan meter menjadi 0,25 meter, ditekan hingga panjangnya tinggal 15 cm, berarti ini 0,15 meter.
Gaya pemulih yang dihasilkan adalah 5 Newton. Ini adalah Fp. Hitunglah tetapan pegas. Tetapan pegas itu sama dengan konstanta pegas. Lambangnya adalah K. B. Pertambahan panjang pegas jika benda 2,5 kg berarti M digantung pada ujung pegas. Pertambahan panjang itu artinya Y, simpangannya. Kita mulai dari yang A. Supaya gampang, maka ini digambarkan dulu. Pada kondisi awal, panjang dari pegasnya adalah 0,25 meter. Kemudian pegas ini ditekan, berarti menjadi lebih pendek. Kira-kira begini, menjadi lebih pendek. Ini didorong ke atas dengan gaya. Panjangnya 0,15 meter. Maka di sini kan ada selisih ya. Nah, ini selisihnya berarti 0,25 dikurangi 0,15, 0,1 meter. Oke. Untuk mengerjakan yang A, kita pakai rumus gaya pemulih. Fp sama dengan min K dikali Y. Ini adalah Y-nya 0,1. Fp-nya diketahui dalam soal 5 Newton. Tanda negatif tadi hanya menunjukkan arah dari gaya pemulih yang selalu melawan simpangan. Maka ini tidak usah kita masukkan, nggak apa-apa ya. K-nya yang dicari, kita tulis K, Y-nya 0,1. Berarti K sama dengan 5 dibagi 0,1. K akan sama dengan 50 Newton per meter. Ini jawaban yang A. Kemudian yang B. Pertambahan panjang pegas jika benda 2,5 kg digantungkan pada ujung pegas. Kita gambarkan. Sebelum pegas itu diberi beban, panjangnya tadi di sini 0,25 meter. Kemudian setelah diberi beban, otomatis pegasnya semakin panjang. Ini ada beban. Kemudian pertambahan panjangnya kita sebut sebagai Y. Beban ini kan punya massa, maka dia punya gaya berat ke bawah, M kali G. Gaya berat M kali G inilah nanti yang menjadi nilai dari gaya pemulihnya. Maka kita pakai rumus gaya pemulih. Fp sama dengan min K dikali Y. Fp-nya kita ambilkan dari gaya berat. M kali G sama dengan, minusnya tidak usah kita masukkan, nggak apa-apa. K-nya ambilkan dari yang jawaban A. Karena pegasnya kan sama, maka nilai K-nya pasti sama. 50 dikali Y. Maka masukkan angkanya 2,5 dikali 10. Kita pakai G10 supaya lebih gampang. 50 kali Y. 0 dan 0-nya coret. Maka Y sama dengan 2,5 per 5. Y sama dengan 1/2 atau 0,5 meter.